Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis bisnis kami, yaitu mengenai Kredivo. Sebelumnya, perkenalkan saya Irma Subiatul Kiptiah, NIM 18080310-2012 sebagai penyaji pertama. Materi yang pertama yaitu deskripsi mengenai Kredivo. Kredivo merupakan aplikasi kredit digital yang didirikan pada tahun 2016 oleh Aksai Garg yang merupakan CEO dari PT FinEsel Finance Indonesia. Tujuan didirikannya Kredivo yaitu agar dijadikan pilihan oleh masyarakat baik yang tidak ataupun belum memiliki bank konvensional, serta untuk memperluas layanan jasa keuangan yang ada di Indonesia. Kredivo ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nama PT FinEsel Digital Indonesia dengan nomor registrasi S236-NB 213-2018. Pada saat itu, Kredivo merupakan perusahaan fintech pertama yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun cakupan geografis dari Kredivo yaitu pasar Indonesia dengan segmentasi pasar khususnya segmentasi milenial. Kredivo ini menciptakan produk layanan kredit yang inklusif, efisien, dan aman untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini masih belum terjangkau oleh akses kredit. Selanjutnya, milestone atau tonggak sejarah dari Kredivo. Tonggak sejarah dari Kredivo ini dimulai pada tahun 2015. Pada bulan Desember 2015, perusahaan dari Kredivo yaitu PT FinEsel terbentuk dengan didanai oleh Jungle Venture yang merupakan perusahaan modal ventura independen terbesar di Asia Tenggara. Kemudian pada tahun 2016 mulai beroperasi dan meluncurkan produk pinjaman cicilan pada bulan Agustus. Kemudian pada tahun 2017, Kredivo ini meraih penghargaan dari Google Play sebagai aplikasi terbaik. Kemudian pada tahun 2018, Kredivo bekerja sama dengan 5 e-commerce terbaik di Indonesia, melakukan ekspansi produk menjadi pinjaman pribadi, melakukan perjalanan relawan ke Lombok, membantu upaya rekonstruksi pasca bencana alam, dan meraih berbagai macam penghargaan seperti terpilih dalam 30 daftar pendek Standout Startup of 2018 Google Play pada bulan Mei, kemudian memenangkan penghargaan Information Visionary of the Year di IDCDX Award Indonesia pada bulan Agustus, meraih penghargaan The Best Lending Technology Platform in Indonesia pada Asian Banker Indonesia Country Award bulan Agustus, serta berbagai penghargaan lainnya. Pada tahun 2019, Kredivo bermitra dengan Mokapos untuk memberikan pembayaran kredit digital di merchant offline, lalu meluncurkan fitur donasi, dan bermitra dengan Citylink untuk menawarkan kredit instan terjangkau untuk membeli tiket perjalanan udara. Lalu, Kredivo juga mendapatkan pendanaan segar dari Telkomsel dan MDI Venture, serta pencapaian lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2020, Kredivo meluncurkan generasi jempolan yang merupakan sebuah gerakan literasi keuangan untuk mendorong kaum milenial menjadi paham teknologi dan paham finansial untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kemudian, Kredivo juga merilis laporan bersama Kredivo Katadata tentang perilaku penggunaan e-commerce Indonesia. Lalu yang terakhir, Kredivo menutup fasilitas pembiayaan gudang hingga 100 juta US dollar dengan Victory Park Capital untuk meningkatkan ekspansi Indonesia. Selanjutnya, keunggulan dan layanan Kredivo. Kredivo merupakan solusi kredit instan yang memberikan kemudahan untuk beli sekarang dan bayar nanti dalam waktu 30 hari tanpa bunga atau dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan dengan bunga 2,6% per bulan. Kredivo juga menyediakan
personal loan atau pinjaman tunai. Pendaftaran Kredivo ini dilakukan dengan mendownload aplikasi Kredivo melalui Google Play Store ataupun Apple App Store. Keunggulan Kredivo jika dibandingkan dengan produk lainnya yang sejenis. Yang pertama, pendaftaran Kredivo mudah dan cepat. Semua proses pendaftaran dilakukan secara online dengan mendownload aplikasi Kredivo dan juga tanpa survei. Kemudian, yang kedua, pencairan kilat. Dana pinjaman diterima oleh pengguna dengan maksimal waktu proses 1 hari kerja. Yang ketiga, bunga terendah. Kredivo ini memiliki bunga terendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Selain itu, Kredivo juga tanpa uang muka atau DP. Yang keempat, aman dan nyaman. Terdapat PIN dan kode OTP untuk melindungi akun pengguna, sehingga tetap terjaga kerahasiaannya, dan juga Kredivo ini sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang terakhir, Kredivo bekerja sama dengan berbagai merchant baik online maupun offline. Oke, selanjutnya saya Santi Nuriyah, NIM 1808031020013 akan menjelaskan mengenai manajemen dan strategi-strategi bisnis yang dijalankan oleh Kredivo. Nah, untuk target segmentasinya, Kredivo ini secara demografis diperuntukkan untuk rentan usia 18-60 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dengan jenjang pendidikan diploma maupun sarjana, dan juga bisa dinikmati oleh mahasiswa, first graduate maupun first jobber yang memiliki penghasilan minimal 3 juta rupiah 1 bulan. Nah, yang terpenting juga untuk para shoppers yang suka melakukan pembelanjaan e-commerce. Hal ini sesuai dengan tujuan utama Kredivo, yaitu untuk membantu para shoppers melakukan pembelanjaan secara kredit tanpa harus memiliki kartu kredit. Nah, hal ini pasti sangat disukai oleh para shoppers yang menyukai segala kemudahan dalam berbelanja. Kemudian secara geografis, sasaran utama Kredivo ini yaitu di ibu kota Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, karena yang kita tahu rata-rata masyarakat Jakarta Pusat yang berusia 18-60 tahun itu berpenghasilan di atas 3 juta rupiah. Nah, selain di Jakarta, kita juga bisa menikmati Kredivo ini bagi yang berdomisili di kota-kota besar seperti Surabaya, Bali, Solo, maupun kota-kota besar lainnya yang termasuk cakupan wilayah Kredivo ini. Kemudian secara psikografis, aktivitas, Kredivo mengejar para karyawan dan keluarga muda. Karena Kredivo sendiri melihat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para target segmentasi tersebut, seperti karyawan dan keluarga muda yang ingin memenuhi tiap-tiap kebutuhannya tanpa harus menunggu tanggal gajiannya. Nah, jadi apabila kita memiliki kebutuhan dadakan namun belum tanggal gajian, kita bisa menggunakan pembayaran dengan metode Kredivo ini sesuai dengan tagline Kredivo sendiri, yaitu buy now pay later. Kemudian opini. Banyak orang yang mengira bahwa kartu kredit selalu mempunyai syarat atau ketentuan-ketentuan yang rumit, sehingga banyak orang yang berkali-kali menunggu approval yang lama atau bahkan tidak di-approve. Nah, dengan Kredivo ini, Kredivo menawarkan proses aplikasi yang serba online dan persetujuan yang sangat cepat dibandingkan kita mengurusnya langsung ke bank atau menggunakan kartu kredit yang ada di bank-bank tersebut. Kemudian minat. Nah, Kredivo ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah dan cepat dan menyukai hal-hal baru. Fitur utama aplikasi Kredivo. Yang pertama, beli dengan Kredivo. Nah, jadi kita bisa melakukan pembelian online dengan metode pembayaran menggunakan aplikasi Kredivo ini. Nah, kita bisa membeli pembayaran yang 30 hari tanpa bunga atau dengan tenor 3, 6, atau 12 bulan dengan bunga 2,95% per bulannya. Kemudian ada akun
premium Kredivo. Nah, di Kredivo ini ada 2 akun, yaitu yang pertama akun basic, kemudian yang kedua akun premium ini. Nah, perbedaannya di akun basic ini biasanya hanya bisa digunakan untuk pembelian dengan nominal yang relatif kecil. Nah, untuk pengembaliannya selama 30 hari dengan bunga 0%. Nah, sedangkan akun premium ini kita bisa menikmati segala akses atau fasilitas yang disediakan oleh Kredivo. Kita juga bisa menikmati tenor 3, 6, atau 12 bulan, kemudian bisa menikmati pinjaman tunai yang ada di Kredivo, dan juga bisa menikmati fasilitas yang ada di akun basic Kredivo. Selain itu, dengan akun premium ini kita juga bisa meningkatkan limit kredit kita sampai dengan 30 juta rupiah. Kemudian ada pinjaman tunai online Kredivo, yaitu ada 2 juga, pinjaman mini dan pinjaman jumbo. Nah, pinjaman mini ini pengajuannya minimal Rp500.000 dengan tempo pengembalian maksimal 30 hari. Pinjaman mini ini sangat cocok untuk kita yang membutuhkan dana tunai dadakan namun tidak ingin memiliki beban hutang yang terlalu lama. Kemudian yang kedua, pinjaman jumbo. Pinjaman jumbo ini biasanya digunakan untuk kita yang membutuhkan pinjaman yang relatif besar, bisa mulai dari 1 jutaan, dengan maksimal pinjaman bisa sejumlah dengan limit kredit kita juga. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan kemampuan finansial kita masing-masing. Selanjutnya, program referral Kredivo. Nah, jadi program ini merupakan sebuah kode atau tautan untuk mengundang teman kita yang ingin mendaftar akun Kredivo. Jadi kita bisa mengirimkan kode referral kita ke teman kita. Nah, apabila teman kita menyetujui untuk mendaftar dengan kode referral kita, maka teman kita itu akan mendapatkan kredit referral sebesar Rp100.000 di transaksi pertamanya. Nah, kita juga mendapatkan Rp100.000 karena telah mengundang teman kita tersebut, seperti itu. Kemudian ada fitur transaksi dengan kode QR. Jadi kode QR ini bisa kita gunakan jika ingin melakukan pembelanjaan di toko offline. Nah, pembayarannya dengan menggunakan Kredivo. Jadi kita menunjukkan QR code kita ke kasir bahwasanya kita mau melakukan pembayaran dengan Kredivo. Selanjutnya, fitur uang muka. Nah, fitur baru dari Kredivo yang bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi apabila harga barang yang ingin kita beli itu melebihi dari limit kredit yang kita punya atau sisa limit kredit kita saat itu. Jadi kita bisa menutupinya dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu. Kemudian ada zero click checkout. Nah, fitur ini merupakan cara yang lebih cepat dan sederhana untuk melakukan pembayaran online di marketplace tertentu seperti Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, dan Tiket.com. Jadi kita tidak perlu memasukkan PIN atau kode TOP kita lagi saat melakukan pembayaran dengan fitur zero click checkout ini. Lalu ada voucher Kredivo. Nah, voucher Kredivo ini biasanya berupa diskon atau promo-promo yang diberikan oleh Kredivo kepada penggunanya yang memilih metode pembayaran Kredivo dalam membeli atau membayar suatu barang di e-commerce yang mereka pilih. Dan yang terakhir ada kartu Kredivo. Nah, kartu Kredivo ini berupa kartu kredit yang berlogokan Gerbang Pembayaran Nasional. Nah, jadi kita bisa menggunakannya untuk berbelanja offline di gerai yang berlogokan GPN sesuai dengan limit kredit yang tersisa di kartu kredit kita. Nah, sayangnya kartu ini hanya bisa dimiliki oleh pengguna akun premium saja. Dan untuk layanan pelanggan,
kita bisa menghubungi customer service-nya melalui 0807 1573348 atau melalui emailnya di support@kredivo.com. Nah, selain dari telepon dan email ini, biasanya juga Kredivo memberikan jawaban atau tanggapan melalui feed akun Instagramnya Kredivo sendiri. Nah, selain dari feednya juga, mereka juga memberikan jawaban di highlightnya juga mengenai pertanyaan atau keluhan dari pengguna Kredivo ini. Mitra perusahaan Kredivo. Nah, jadi Kredivo di sini bekerja sama dengan ratusan mitra, mulai dari marketplace, toko offline, gadget dan elektronik, pulsa dan voucher, fashion, perlengkapan rumah, perlengkapan kantor, jasa, travel and hotel, lifestyle, kuliner, otomotif dan perkakas, event hingga bisnis. Media promosi perusahaan Kredivo. Nah, jadi media promosi yang sudah dijalankan oleh Kredivo sampai saat ini hanya melalui media sosial saja dan beberapa iklan di e-commerce yang menjalin kerjasama dengan Kredivo. Nah, untuk media sosialnya di sini Kredivo ada Instagram, kemudian website resminya juga yaitu kredivo.id, kemudian ada Kredivo Update dan YouTube juga. Nah, isi dari semua akun media sosial itu hampir sama, yaitu info-info terkait dengan Kredivo, lalu promo-promo yang ada di Kredivo, sampai dengan testimoni dari pengguna Kredivo itu sendiri. Nama saya Rikvan Fajar Saputro, NIM 1808083102020. Di sini saya melanjutkan mengenai sistem operasi. Jadi Kredivo ini mereka melunasi produk yang kita beli untuk kemudian membayar secara mencicil kepada mereka. Nah, sekilas menyerupai Adira, Home Credit, Columbia, atau perusahaan multifinance lainnya. Yang membedakan adalah Kredivo ini bergerak di ranah online dan juga offline. Nah, sebagai perusahaan pembiayaan online, Kredivo menjadi alat bayar layaknya transfer bank, uang elektronik ataupun kartu kredit ya. Maka tak jarang Kredivo sering juga disebut sebagai kartu kredit online atau kartu kredit virtual. Jadi sebuah sistem yang memiliki fungsi kartu kredit tetapi tidak ada bentuk fisiknya, seperti itu. Nah, Kredivo menawarkan alternatif pembayaran e-commerce yang tidak saja dibutuhkan, tetapi juga sangat menarik. Hal tersebut menjadi mungkin karena mereka ini menjalin kerjasama dengan perusahaan multifinance ternama, yaitu BFI Finance, sebuah perusahaan pembiayaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan diawasi oleh OJK. Skemanya adalah BFI akan membayar kepada Kredivo untuk setiap pengguna yang lolos penilaian. Nah, yang kemudian Kredivo membayarkan kepada e-commerce di mana pengguna akan melakukan transaksi. Dan selanjutnya pengguna membayar secara mencicil kepada Kredivo. Nah, kemudian lokasi usaha. Kantor operasional Kredivo ini berada di Rukan Permata Senayan E52 E55 Kemayoran Lama Jakarta. Kemudian kita di bagian keuangan, Umang Rustagi selaku CEO Chief Operating Officer Kredivo menyebutkan ada 3 sumber keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dari bisnis kartu kredit digital ini. Yang pertama adalah keuntungan yang didapatkan dari kerjasama antara Kredivo dengan merchant-nya. Dari kerjasama tersebut, Kredivo mendapatkan biaya jasa sebagai aplikasi pembayaran ke merchant e-commerce seperti Bukalapak, Bineka, JD.id, Blibli, Lazada, Shopee, dan lain-lainnya. Kami mendapatkan untung dari kartu kredit yang dipakai pelanggan untuk membeli barang di merchant. Adapun pembagian fee
dari transaksi jual beli tersebut sebesar 1,5% untuk kami. Itu kata Umang Rustagi kepada kontan.co.id di Jakarta. Nah, selain itu, Kredivo juga mendapatkan keuntungan dari pembayaran denda pelanggan yang telat melunasi kredit. Kredivo memberikan kredit sebesar 3-20 juta dengan tenor mulai dari 3 bulan atau 30 hari atau 1 bulan hingga 12 bulan. Pemasukan terakhir berasal dari bunga cicilan yang ditawarkan Kredivo sekitar 2,95% per bulan. Rasio cicilan tersebut diklaim oleh Kredivo lebih rendah dari kredit dibandingkan bank maupun vintage lainnya. Dari bunga yang rendah itu membuat kredit macet kami sekarang sekitar 5% dan target tahun ini bisa turun. Apalagi kita mempunyai modal untuk mengantisipasi kredit macet itu. Pungkas Umang Rustagi ya, selaku CEO-nya, Chief Operating Officer-nya Kredivo. Nah, cukup segitu, dilanjutkan sama teman saya. Nama saya Riri Septiatul Korea, NIM 18-2038. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber daya PT Financial Digital Indonesia. Yang pertama yaitu sumber rekrutmen dari PT Financial Digital Indonesia. Sumber rekrutmen PT Financial Digital Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu dari sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal dari rekrutmen PT Financial Indonesia yaitu lowongan pekerjaan yang diisi oleh orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang sesuai dengan spesifikasi untuk mengisi jabatan tersebut. Yang kedua yaitu sumber eksternal, yaitu perekrutan perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Hal ini dibutuhkan untuk menambah ekspansi bisnis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Hal ini juga berdampak positif untuk kecepatan dalam rekrutmen karyawan ini ketika sumber internal dari perusahaan tidak ada yang memenuhi spesifikasi untuk menduduki jabatan tersebut. Maka cara ini dapat digunakan untuk mencari karyawan baru tersebut. Kemudian cara yang dapat digunakan untuk rekrutmen ini yaitu melalui pengiklanan, melalui sosial media, melalui offline, online, dan juga rekomendasi dari dalam perusahaan, kemudian dari jasa tenaga kerja, kemudian ada juga melalui sumber-sumber lainnya. Yang selanjutnya yaitu kompensasi PT Financial Digital Indonesia. Kompensasi sendiri yaitu segala sesuatu yang diterima secara fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti segala imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atas pekerjaannya, atas jasa dan hasil yang diterima dalam bentuk barang atau uang secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi PT Financial tidak disebutkan secara spesifik. Kompensasi bersifat kompetitif, yaitu sesuai dengan jabatan yang dijalankan. Semakin tinggi jabatan karyawan tersebut, maka jumlah gajinya akan semakin tinggi pula, yaitu kompensasinya bersifat kompetitif atau berbanding lurus. Tunjangan yang diberikan oleh PT Financial Digital Indonesia terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi gigi, asuransi penglihatan, parkir, dan kemudian ada tips dan waktu reguler pemakaian kaos atau kasual. Untuk jumlah karyawan pada PT Financial ini berbeda di masing-masing tempat. Untuk jumlah karyawan kira-kira berkisar 201 sampai 500 karyawan. Contoh iklan PT Financial Digital Indonesia. Yang pertama dapat kita lihat dari persyaratannya, yaitu minimal pendidikan diploma atau sarjana, berpengalaman menjadi leader kolektor, familiar dengan bisnis vintage, berpengalaman menangani kurang lebih 10 orang file kolektor, mampu berbahasa Inggris pasif, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan tim. Yang kedua, deskripsi pekerjaan. Yang pertama, mengelola kinerja tim sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua, melakukan pembinaan dan problem solving, memastikan proses dan prosedur berjalan dengan baik.
meningkatkan atau mendorong produktivitas dan efektivitas dalam setiap kunjungan kolektor dan menghindari adanya penipuan. Selanjutnya, informasi tambahan, tingkat pekerjaan supervisor atau koordinator, kualifikasi, sertifikat profesional untuk diploma dan sarjana, pengalaman bekerja 2 tahun, jenis pekerjaan penuh waktu, spesialisasi pekerjaan, akuntansi atau keuangan, atau yang berkaitan dengan finansial. Kemudian ada informasi tambahan untuk perusahaan. Ukuran perusahaan 201 sampai 500 pekerja. Waktu proses lamaran 23 hari. Industri perbankan atau jasa keuangan. Tunjangan berupa asuransi kesehatan, asuransi gigi, penglihatan, dan lain-lain. Lokasi Ruko Permata Senayan. Nama saya Brian Riyad Yosandika, NIM 18080 310-2054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan Kredivo. Yang pertama, kegiatan pinjaman merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu yang kedua, resiko gagal bayar tagihan merupakan tanggung jawab perusahaan. Lalu yang ketiga, penggunaan data pengguna oleh perusahaan dijalankan jika terdapat persetujuan oleh pengguna. Lalu keempat, peminjam yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman meminjam disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini. Lalu yang kelima, penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman. Lalu yang keenam, setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di medsos atau media sosial. Lalu yang ketujuh, setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial. Lalu yang kedelapan, pemerintah dalam artian OJK tidak bertanggung jawab atas pelanggaran oleh pemberi maupun penerima pinjaman. Lalu yang kesembilan, pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam-meminjam antara atau yang melibatkan penyelenggara, pemberi pinjaman, dan atau penerima pinjaman wajib dilakukan secara escrow account atau virtual account. Lalu selanjutnya ada program-program CSR yang telah dijalankan oleh perusahaan Kredivo. Yang pertama ada penyaluran bantuan untuk korban banjir Jabodetabek. Lalu yang kedua, beberapa tim Kredivo menjadi volunteer untuk kegiatan pemulihan pasca gempa di Lombok Barat. Lalu yang ketiga, melaksanakan webinar yaitu berjudulkan Generasi Jempolan yang membahas mengenai melek teknologi dan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.